Setelah membuat kejutan besar di dua laga awal, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Bahrain pada matchday 3 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel itu dijadwalkan berlangsung di Bahrain National Stadium Rifa, tepatnya pada 11 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat mendatang. Pertemuan Indonesia melawan Bahrain menjadi semakin menarik karena timnas Indonesia memiliki dendam mendalam setelah kalah telak 10-0 pada tahun 2012 lalu. Selain itu, timnas Indonesia yang saat ini diperkuat generasi emas juga mengincar kemenangan demi bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika melihat dari kedua kesebelasan, timnas Indonesia yang diperkuat rata-rata pemain abroad bisa dibilang lebih unggul dibandingkan dengan tuan rumah. Melansir dari laman transfer market, total harga pasaran skuad timnas Indonesia adalah 16,73 juta euro atau setara dengan 285,3 miliar rupiah. Sedangkan total harga pasaran skuad timnas Bahrain menyentuh 9,10 juta euro atau setara dengan 155,2 miliar rupiah. Itu artinya total harga pasaran skuad timnas Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Bahrain. Nilai tersebut tak lepas dari beberapa pemain dengan harga selangit di skuad Garuda. Harga pasaran termahal dimiliki oleh gelandang Tom Haye. Pesepak bola yang baru bergabung dengan Almere City FC itu ditaksir memiliki nilai 3 juta euro atau setara dengan 51,2 miliar rupiah. Sementara pemain termahal di skuad Bahrain adalah Ali Madan. Pesepak bola Al Rifa SC itu memiliki nilai pasar setara dengan Tom Haye yaitu 3 juta euro. Namun, bisa dibilang harga pasaran pemain Bahrain agak jomplang satu sama lain. Pemain termahal kedua misalnya, di skuad Indonesia ada Calvin Verdong dan Jay Itzes dengan nominal 2,5 juta euro atau sekitar 42,6 miliar rupiah. Sedangkan di kubu Bahrain, pemain termahal berikutnya adalah Komail Al-Aswad dengan harga 600.000 euro atau setara dengan 10,2 miliar rupiah. Meski begitu, timnas Indonesia tetap harus mewaspadai permainan Bahrain yang akan tampil di kandang sendiri. Bahkan, sebelumnya mereka berhasil mengalahkan Australia di laga tandang dengan skor 1-0. Sementara timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Socceroos di GBK. Selain itu, dalam rekor pertemuan, kedua tim juga saling mengalahkan dalam beberapa kali kesempatan. Indonesia pertama kali bertemu dengan Bahrain pada 27 Agustus 1980 di ajang Presiden Cup di Korea Selatan. Ketika itu, Indonesia menang dengan skor ketat 3-2. Setelah itu, dalam dua pertemuan berikutnya di Presiden Cup dan kualifikasi Piala Asia berakhir dengan hasil imbang. Pada pertemuan di tahun 1982, Indonesia dan Bahrain imbang 1-1 dan di tahun 1988 imbang 0-0. Lama tak bertemu, Indonesia dan Bahrain kembali bentrok di Piala Asia pada 25 Juli 2004. Hasilnya, tim Merah Putih kalah dengan skor 1-3 di Cina. Kekalahan ini lantas dibalas dalam duel Piala Asia selanjutnya yang berlangsung di Jakarta. Kali ini, Indonesia menang 2-1 dalam laga pembuka Piala Asia 2007 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun, Indonesia tak pernah menang lagi dalam duel teranyar. Tim Garuda takluk 1-2 pada tahun 2011 dan dipermalukan dengan skor 10-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2012. Kekalahan 10-0 itu tercipta karena saat itu ada dualisme federasi. Bahkan, sempat juga terbentuk dua timnas. Saat itu, tim yang dibantai Bahrain bukan representasi skuad terbaik. Kemudian, Indonesia juga pernah kalah 0-1 dari Bahrain pada pertandingan Anniversary Cup di Stadion Pakansari Bogor. Pertandingan tersebut dilaksanakan pada tahun 2018 lalu. Dengan catatan itu, duel pada Oktober nanti bisa menjadi sarana balas dendam bagi timnas Indonesia. Dengan skuad yang semakin menjanjikan, ada potensi tim asuhan Sintayong ini meraih kemenangan. Apalagi, kabar baik baru saja menghampiri timnas Indonesia setelah dua pemain naturalisasi yaitu Miss Hilhers dan Eliano Reinders telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Hilhers yang merupakan pemain termahal di ASEAN saat ini tercatat membela FC Twente, sedangkan Eliano memperkuat sesama tim Eredivisie PEC Zwolle. Kemenkumham bergerak cepat karena timnas Indonesia membutuhkan tenaga Hilhers dan Eliano untuk menghadapi laga lanjutan babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi keempat klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 2 poin. Tim Merah Putih berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Jika berhasil merebut 6 poin melawan Bahrain dan Cina, kans timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.